Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada video-video sebelumnya, Ibu Bapak telah belajar mengenai tujuan dari dibuatnya profil pelajar Pancasila serta keenam dimensi di dalamnya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana profil pelajar Pancasila dikembangkan. Ada 3 landasan dasar yang digunakan saat mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada video pertama, bahwa salah satu urgensi dari profil pelajar Pancasila adalah sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua adalah tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika kita lihat kembali, sebenarnya pasal ini sudah mengisyaratkan luaran yang diharapkan dari pendidikan nasional. Yang terakhir adalah cita-cita pendidikan yang termuat dalam kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah buahnya pendidikan, yaitu matangnya jiwa yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib dan suci dan manfaat bagi orang lain. Ketiga hal inilah yang menjadi landasan dasar dalam merumuskan profil pelajar Pancasila beserta dimensi-dimensinya. Setelah mengkaji landasan dasar tersebut, selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi kata dan frasa kunci dari ketiga dokumen tersebut sebagai acuan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian, mengelompokkan kata dan frasa kunci tersebut berdasarkan kedekatan maknanya. Setelah proses tersebut, maka dilakukan analisis terhadap beberapa dokumen lain, yaitu pertama, dokumen kebijakan termasuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta dokumen yang berkaitan dengan profil lulusan. Kedua, dokumen terkait penguatan pendidikan karakter atau PPK yang diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Ketiga, dokumen dari berbagai referensi yang memuat rumusan dan interpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara komprehensif. Yang keempat, berbagai jurnal, artikel, hasil kajian, dan laporan penelitian terkait kompetensi abad 21. Dan yang terakhir, dokumen kurikulum beberapa negara maju di mana metode dan hasil rumusannya layak untuk dirujuk menjadi referensi. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan mengacu pada pertanyaan kunci. Karakter dan atau kompetensi apa yang perlu dibangun dalam diri setiap pelajar Indonesia?
Setelah melalui proses analisis yang panjang, akhirnya dirumuskanlah 6 dimensi profil pelajar Pancasila beserta elemennya. Setiap dimensi diturunkan ke dalam sebuah alur yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan murid dari fase PAUD sampai fase F. Alur perkembangan ini disusun agar setiap satuan pendidikan dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan fasenya untuk menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila. Alur perkembangan ini juga disusun dengan mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak dari berbagai aspek, yaitu aspek fisik dan motorik, kognitif, sosial emosional, aspek bahasa, dan moral. Aspek-aspek ini juga mengacu kepada teori tahapan perkembangan populer seperti teori perkembangan kognitif Piaget, tahap pengambilan perspektif oleh Selman, dan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Pengembangan ke-6 dimensi profil pelajar ini sangat bergantung pada pembiasaan yang konsisten di setiap fase. Lebih lanjut, berkembangnya potensi dan kemampuan murid dalam mencapai gambaran pelajar Pancasila sangat dipengaruhi oleh pendekatan pengajaran dan stimulus dari lingkungan terdekatnya, yaitu rumah dan sekolah. Memahami tahapan perkembangan murid dalam mencapai profil pelajar Pancasila dapat membantu menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan murid. Kita akan mempelajari lebih dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila dan alur perkembangannya pada murid di modul-modul selanjutnya. Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.